warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Sudah lama saya tidak bikin vlog dengan topik serius. Itu karena kemarin-kemarin saya lagi mood untuk bikin kritik sosial lewat video parodi atau lewat humor. Jadi, vlog dengan topik serius kita hari ini bertajuk kelompok radikal adalah proksi atau letangan dari para mafia. Bukan rahasia lagi, elit-elit penguasa bisnis raksasa kerap menggunakan jasa Islam radikal untuk menguasai suatu ekonomi. Negara-negara superpower seperti Amerika contohnya, itu sudah diketahui sering menggunakan jasa Islam radikal untuk menguasai suatu negara. Berikut ini adalah pemaparan fakta-fakta dari sumber yang kredibel. Diberitakan oleh kantor berita Al Jazeera, ini beritanya, beberapa bulan sebelum terjadi perang saudara di Libya, Gaddafi, pemimpin Libya, sempat berencana untuk memberikan kontrak-kontrak minyak kepada Cina. Lalu, apa yang terjadi? Tak lama kemudian, terjadilah perang saudara. Pada perang saudara yang terjadi di Suriah beberapa tahun silam, Amerika sendiri sudah mengakui bahwa mereka dengan terang-terangan mendanai dan mempersenjatai pemberontak. Ini ada berita dari CNN yang mana Dinas Intelijen CIA mengakui terang-terangan mereka mempersenjatai pemberontak. Suatu ironi karena pemberontak ini sangat didukung oleh kelompok Islam radikal di Indonesia yang anti-Amerika. Lalu apa korelasinya fakta-fakta tersebut dengan gaduh yang terjadi di negeri ini 4 tahun terakhir? Bukan saya mengatakan Amerika menjadi dalangnya, tapi saya memberikan satu pola adanya kerjasama antara kelompok Islam radikal dengan elit penguasa ekonomi. Dalam kasus di Indonesia, ada elit penguasa zaman dulu, ada mafia migas, ada mafia orba di belakang kelompok radikal yang memusuhi negara. Banyak berita yang luput dari perhatian masyarakat selama 4 tahun terakhir ini, yang banyak orang tidak tahu. Dalam sejarah Republik Indonesia, ini adalah pertama kali negara berani berhadapan-hadapan dengan mafia, negara berani memberantas mafia elit 1%. Pertama kali dalam sejarah Republik ini, negara berani membubarkan Petral. Petral adalah perusahaan mesin ATM-nya mafia migas yang merugikan Pertamina sampai 200 miliar per hari. Berkah dibubarkannya Petral oleh negara, Pertamina bisa menghemat 250 miliar per hari. Karena tidak perlu apa-apa harus lewat Petral lagi. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, negara berani mengobok-obok keluarga terkuat di Republik ini. Ketika pengadilan memutuskan Yayasan Super Semar milik Soeharto bersalah menggelapkan uang rakyat dan diharuskan mengganti rugi kepada rakyat uang sebesar 4 triliun. Ini pertama kali dalam sejarah Republik ini negara berani mengobok-obok keluarga itu. Tak berhenti sampai di situ, negara mulai mensita aset-aset keluarga cendana. Salah satunya adalah Gedung Granadi. Menurut saya ini adalah pukulan yang cukup keras karena Partai Berkarya berkantor di situ. Jadi menurut saya ini lebih ke simbolis aset cendana. Tak cukup sampai di situ. Ini juga pertama kali dalam sejarah Republik ini negara berani obok-obok kekuatan dari negara dikdaya, negara superpower Amerika di bumi pertiwi. Pertama kali dalam sejarah Republik ini Freeport yang mengeruk emas dari bumi Papua berhasil ditaklukkan oleh negara, mau menjual 51% sahamnya. Kini 51% sahamnya milik bangsa Indonesia. Tak hanya itu, pertama kali juga dalam sejarah Republik Indonesia, negara berhasil merebut blok-blok yang kaya akan minyak, blok minyak seperti blok Mahakam, blok Rokan yang selama ini 50 tahun dikuasai oleh korporasi Amerika. Kini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ini adalah mastermind atau dalang dari segala kegaduhan yang kita saksikan 4 tahun terakhir ini, yakni adanya kolaborasi antara elit penguasa zaman dulu dengan kelompok Islam radikal. Dari kerjasama inilah lahir stigma-stigma anti pemerintah seperti rezim anti-Islam, kriminalisasi ulama, dan sebagainya dan sebagainya. Ini polanya sama persis dengan yang dilakukan di Suriah sebelum pecah perang saudara. Saat itu terjadi banyak protes, banyak demo anti pemerintah dengan tuduhan rezim anti-Islam, kriminalisasi ulama, dan sebagainya, persis seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu, selain menyerang negara dengan berbagai stigma, kelompok Islam radikal ini juga kerap menggunakan isu sensitif seperti SARA, agama dan etnis, untuk menyerang etnis minoritas, untuk membangun framing atau membangun opini bahwa negara akan dikuasai oleh Cina atau akan dikuasai oleh Tiongkok. Padahal konglomerat-konglomerat hitam pengeplang dana BLBI itu semuanya mereka mengeruk uang rakyat pada masa Orba karena kemudahan KKN dan kemudahan KTBLC-nya. Baru pada saat terjadi krisis moneter yang begitu hebat, mereka lari dari negeri ini yang juga menyebabkan Soeharto dilengsarkan oleh gerakan reformasi.
Kini justru konglomerat-konglomerat hitam itu yang berada di belakang kelompok Islam radikal yang meneriakan rezim anti-Islam, yang meneriakan rezim kriminalisasi ulama. Mereka semakin takut, mereka semakin menghalalkan segala cara, apalagi mereka tahu negara berencana untuk mensita uang lebih dari 7.000 triliun. 7.000 triliun hasil kejahatan mereka yang disimpan di bank-bank di negara Swiss. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah republik ini negara benar-benar berani memberantas mafia dan menegakkan kedaulatannya. Buka mata Anda, Pilpres mendatang bukan lagi masalah politik, tapi Pilpres mendatang adalah masalah kedaulatan NKRI melawan para mafia dan kelompok radikal yang mereka kendalikan. Apabila menurut Anda vlog ini bermanfaat, klik share dan tebarkan kebaikan. Dengan saya Permadi Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia, jadi kita harus pelihara hubungan baik.